Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Airul Habib Fadilah, SIP MIPol, dosen program studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah politik dan pemerintahan desa yang saya ampuh. Mata kuliah ini mengkaji desa sebagai unit politik dan pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, mencakup sejarah dan regulasi pemerintahan desa, teori desentralisasi dan otonomi desa, struktur dan kelembagaan pemerintahan desa, demokrasi dan partisipasi politik desa, politik anggaran, di dalamnya ada dana desa, model sinergi pembangunan desa, politik ekonomi desa yaitu BUMDes, dan mungkin nanti Koperasi Desa Merah Putih, peran kelembagaan masyarakat sipil dan adat, digitalisasi tata kelola desa, hingga isu kontemporer keberlanjutan desa. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, ditempuh pada semester 5, menggunakan pendekatan student center learning yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, case-based learning, dan problem-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diajak menganalisis kasus nyata pemerintahan desa dengan menghadirkan kepala desa sebagai praktisi mengajar, agar keterkaitan antara teori dan praktek benar-benar terasa. Mata kuliah ini akan dinilai dengan porsi penilaian ujian akhir semester sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, tugas sebesar 20%, dan kehadiran 10%. Kombinasi antara pertemuan tatap muka di kelas dan pemanfaatan learning management system seperti Satu Data Universitas Tanjung Pura untuk pengunggahan ringkasan materi, tugas, dan diskusi lanjutan didukung oleh slide presentasi, bahan bacaan digital, serta rekaman video saat kuliah tamu praktisi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa di kelas pada sesi ke-6 yang membahas tentang demokrasi desa, khususnya mekanisme pemilihan kepala desa dan musyawarah desa sebagai instrumen demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Di sesi ini, mahasiswa belajar membandingkan 2 mekanisme demokrasi desa tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap legitimasi dan partisipasi warga. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan di mata kuliah politik dan pemerintahan desa hari ini, pada sesi ke-6 ini, silakan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa silakan teman-teman keluarkan gadgetnya untuk melakukan scan barcode untuk presensi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Maka hari ini, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas secara khusus tentang demokrasi di desa. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Nah, pada pertemuan kelima kita sudah sama-sama tahu, kemarin kalian mengikuti dengan baik kita di dalam rencana pembelajaran semester kita. Di pertemuan kelima itu saya selalu selipkan praktisi mengajar. Kemarin saya mengundang Pak Herpendi, Kepala Desa Bekawai dari Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Nah, beliau hadir di kelas bertemu dengan kalian secara langsung dan sudah diskusi kemarin ya dengan beliau. Sudah, oke, baik. Sebelum saya membahas materi ini, tentu nanti kita akan mengulas sedikit apa yang menjadi topik pembahasan beliau pada minggu lalu. Nah, pada minggu lalu beliau sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan bagaimana beliau sebagai kepala desa itu memimpin pemerintahan desanya. Tentu beliau sudah menyampaikan apa sih tantangan sebagai seorang kepala desa di masa sekarang. Maka ada yang masih ingat nggak kira-kira apa tantangan beliau sebagai kepala desa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Bang Firman. Yang disampaikan pada pertemuan minggu lalu oleh praktisi yang mengajar, adanya kendala pada kepemimpinan desa, antara lain yang pertama itu kondisi geografis desa yang kurang bersahabat untuk melakukan pembangunan, anggaran yang terbatas, serta komunikasi yang kurang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat antar rumput antara pemimpin kepala desa dengan masyarakat akar rumput, serta kurangnya transparansi antara kepemimpinan kepala desa dengan masyarakat. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Firman. Oke.
Ya memang kepala desa hari ini mengalami dinamika yang begitu luar biasa. Apalagi dengan perubahan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena kepala desa punya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang harus dia realisasikan. Tapi karena keterbatasan anggaran, akhirnya beliau atau kepala desa tidak bisa melaksanakan itu. Nah tentu ini butuh pemahaman secara utuh oleh kepala desa untuk menginovasikan seperti apa pemerintahan desa itu yang harus dia jalankan. Karena tuntutan masyarakat tentu sama besarnya keinginan mereka untuk merubah desa dan lain sebagainya. Nah, terima kasih kepada Bang Firman. Lalu pertanyaan kedua, saya ingin benar-benar memastikan bahwa teman-teman ingat apa yang disampaikan oleh kepala desa. Apa saja aktor kelembagaan yang ada di desa? Saya Pak, saya Ya, ingin jawab. silakan Bung Jeper. Aktor dalam kelembagaan desa itu ada 4 Pak. Yang pertama kepala desa selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai legislatif dalam mengawasi pemerintahan kepala desa. Kemudian ada perangkat desa yang meliputi staf pemerintahan desa. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa yang meliputi RT, RW, dan Karang Taruna dan lain-lain, Pak. Tepat sekali Bung Jeper. Jadi memang desa ini merupakan laboratorium dari gambaran secara utuh demokrasi di tingkat nasional. Nah ini terkait dengan materi kita pada hari ini. Bahwa desa itu adalah laboratorium di mana tempat kita belajar berdemokrasi dan lain sebagainya. Kalau di tingkat nasional kita mengenal ada eksekutif dipimpin oleh siapa? Presiden, terus legislatif ada DPR, RI, dan lain sebagainya. Nah, di desa juga seperti itu. Kepala desa sebagai lembaga eksekutifnya, terus BPD sebagai lembaga legislatifnya. Maka dua peran ini harus dimainkan secara benar gitu kan, sesuai dengan amanat undang-undang tentang desa. Nah, kepala desa berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terus BPD mengawasi, mengesahkan peraturan-peraturan yang harus dibuat di dalam pemerintahan desa itu. Nah ini dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah ini diatur secara jelas bahwa kewenangan lokal berskala desa seperti itu. Tentu setiap materi yang kami sampaikan ada capaian pembelajaran atau sub CPMK yang harus kita dapatkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Tadi saat mengingat kembali apa yang disampaikan oleh praktisi mengajar, teman-teman sudah mampu memahami itu dan mampu menjelaskan itu. Lalu, mahasiswa mampu menganalisis. Nah, pemilihan kepala desa dan musyawarah desa sebagai instrumen demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Nah, bagaimana instrumen demokrasi itu sebagai alat dalam ajang pemilihan kepala desa. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan kekuatan dan kelemahan kedua mekanisme dalam konteks partisipasi warga desa. Oke, jadi ini capaian pembelajaran, nanti di akhir akan saya coba gali lagi, teman-teman sudah mampu nggak memahami, menjelaskan, menganalisis, dan membandingkannya, seperti itu. Baik teman-teman, ini materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan demokrasi desa. Bagaimana sih desa merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, memilih pemimpin dan menentukan arah pembangunan desa. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu memberikan amanat bahwa pembangunan itu harus berasal dari masyarakat desa. Maka ada perbedaan nih antara membangun desa dengan desa membangun. Itu dua kata yang berbeda. Nah, kalau membangun desa, desa itu dijadikan objek. Pembangunan diberikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Tapi hari ini semenjak reformasi Undang-Undang tentang desa 2015 yang lalu dimulai bahwa desa membangun. Jadi pembangunan itu harus berasal dari pemerintah desa. Nah itu amanat undang-undang. Jadi teman-teman harus memahami itu secara utuh. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman desa itu memang harus berasal dari kebutuhan masyarakat. Maka itu pembangunan itu dasarnya dari desa. Nah menurut Eko dan kawan-kawan pada tahun 2014 bahwa desa bukan hanya objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus
kepentingannya berdasarkan prakarsa masyarakat. Jadi masyarakat itu seolah-olah kalau dia ingin makan, dia harus membuat menunya sendiri. Nah, maka masyarakat harus terlibat secara utuh dan penuh bahwa mereka yang menentukan arah dari pembangunan desa itu. Ada hak asal-usul namanya adat dan istiadat kita, bagaimana budaya di desa itu harus dikembangkan dan dijadikan sebagai bagian dari warisan tradisional kita. Oleh karena itu, demokrasi desa menjadi pondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tahun ini umpamanya kepala desa membangun bendungan air bersih. Nah, membangun bendungan itu di tanah siapa? Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana dia melakukan pembebasan lahan, bagaimana dia mengajak partisipatif warga untuk membangun bendungan air bersih itu. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, konsep demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan perpaduan antara demokrasi elektoral dan demokrasi deliberatif. Menyatakan, kalau menurut Dahl tahun 1971 menyatakan bahwa demokrasi yang baik ditandai oleh adanya partisipasi politik dan kompetisi yang sehat dalam menentukan pemimpin maupun kebijakan publik. Dalam konteks desa, demokrasi diwujudkan melalui dua mekanisme utama, yaitu pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Secara khusus tadi kalau pemilihan kepala desa sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, pun begitu juga tentang mekanisme dalam musyawarah desa. Nah, kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dan menciptakan pemerintahan desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi itu adalah pengakuan. Nah, bagaimana pemerintahan desa yang dijalankan oleh saya umpamanya itu bisa diakui oleh masyarakat. Nah, pengakuan ini tidak bisa datang secara tiba-tiba. Dia harus melakukan sesuatu. Apakah kebijakannya berpihak kepada masyarakat? Kalau banyak hal-hal yang dia lakukan, penunjukan perangkat desa, program-program yang dia laksanakan itu banyak berpihak tidak kepada masyarakat, ya berarti perlu dipertanyakan, seperti itu. Baik, slide selanjutnya yaitu secara khusus kita membahas bagaimana sih pemilihan kepala desa. Mekanisme demokrasi langsung yang memberikan hak kepada masyarakat desa untuk memilih kepala desa melalui pemungutan suara. Nah, itu. Ketentuan mengenai pilkades diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, maka menurut Dahl menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen utama untuk membangun legitimasi pemerintahan. Prinsip utama demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemahaman ini berarti ketika Firman umpamanya mau mencalonkan diri sebagai kepala desa, Firman harus jelas nih asal-usulnya. Dari desa mana dia? Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu. Nah, kalau dia bukan masyarakat desa itu, dia ketika terpilih nantinya sebagai kepala desa, dia wajib berdomisili dan pindah ke desa tersebut. Nah, lalu ketika dia terpilih, dipilih oleh siapa? Oleh masyarakat desa tersebut. Nah, lalu ketika dia terpilih dan menjadi seorang kepala desa, apa yang dilakukan oleh Firman sebagai kepala desa nantinya? Itu apa? Dia harus melakukan sesuatu, berbuat, menciptakan program dan lain sebagainya untuk masyarakat desa tersebut. Itu prinsip utama dari nilai-nilai demokrasi. Oke, selanjutnya ada namanya tahapan dan dinamika pilkades. Melalui tahapan pembentukan panitia oleh BPD dan lain sebagainya, penjaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan kepala desa terpilih. Banyak sekali dinamika yang terjadi ketika dalam proses pemilihan kepala desa. Kenapa pemilihan kepala desa itu lebih rawan konflik ketimbang pemilihan DPRD, umpamanya terus DPR RI, pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Kenapa? Karena kepala desa ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau pemilihan anggota dewan mungkin sebulan sekali dia baru ketemu dengan si anggota dewan itu. Tapi kalau pemilihan kepala desa dan rata-rata kalau di Kalimantan Barat ini masyarakat desanya itu masih dalam rumpun satu keluarga. Nah, ini tentu akan menciptakan dinamika yang menarik nih di pemerintahan desa. Saya mau calon kepala desa, mau kelahi dengan si A. Si A kan masih keluarga saya, nanti saya berangkat ke kebun lewat rumahnya. Nanti jalan menuju kebun saya diblokir sama dia, kan seperti itu. Nah, tentu ini menciptakan dinamika yang menarik di teman-teman pemerintahan desa. Terus yang kedua, musyawarah desa.
Musyawarah desa ini harus dijamin dan harus setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah desa. Siapa pelaksananya? Yaitu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, BPD wajib melaksanakan forum musyawarah desa, yaitu sebagai bagian dari menciptakan produk hukum atau memutuskan sebuah keputusan dalam rangka untuk partisipatif warga. Nanti mereka akan mengundang seluruh lapisan masyarakat desa. Mungkin nggak semua masyarakat desa diundang? Tidak mungkin. Ada namanya sistem perwakilan. Perwakilan-perwakilan ini nantinya akan duduk di dalam forum musyawarah desa. Mereka akan menyampaikan, oh dari kesehatan, Pak, kami butuh tikar untuk mengukur anak-anak itu stunting atau tidak. Dari kader posyandu, Pak, kami butuh timbangan. Dari tokoh agama, Pak, mik masjid kita rusak, Pak, mik gereja kita rusak, dan lain sebagainya. Dari tokoh masyarakat, Pak, sekarang lagi maraknya judi online. Bagaimana Pak kita menertibkan warung-warung di lingkungan desa kita untuk mencegah judi online ini terjadi di anak-anak muda kita. Dari tokoh pemuda umpamanya, Pak kami main bola, lapangan bola kami penuh semak-semak. Nah itu didengar oleh pemerintah desa bersama dengan BPD. Nanti mereka serap semua aspirasi ini. Nah, aspirasi ini apakah semuanya bisa di-cover menggunakan dana desa? Tidak. Jadi nanti dijaring lagi oleh kepala desa bersama dengan perangkat desa, ada timnya nanti dijaring oleh mereka. Mana nih yang prioritas bisa menggunakan dana desa? Mana nih yang tidak bisa menggunakan dana desa? Yang tidak bisa menggunakan dana desa itu dibawa dalam forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Nah, di dalam musyawarah desa ini nantinya itu akan ada namanya berita acara. Nah, berita acara inilah menjadi modal produk hukum tertinggi di pemerintah desa. Saya ingin tes nih, udah slide ke-6 kita. Ada nggak yang paham kira-kira kenapa penting demokrasi di pemerintahan desa kita? Saya Pak, Oke, silakan Walan. karena keputusan yang dihasilkan langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari warga desa Pak. Tepat sekali Bang Walan, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Walan. Nah itu. Jadi memang kita ketika kita berbicara kepala desa, pemilihan kepala desa, bagaimana nilai-nilai demokrasi yang ada di desa, yang harus kita bicarakan adalah legitimasi. Maka pengakuan itu penting. Bagaimana apa yang diperbuat oleh kepala desa harus dapat diakui. Nah diakui ini berarti harus turut serta. Yang dilakukan oleh desa itu harus memberikan dampak yang nyata. Nah, kalau desa tersebut belum ada air bersih, berarti kepala desa harus memikirkan bagaimana menghadirkan air bersih untuk masyarakat desa tersebut. Nah, ketika itu mampu dilakukan oleh kepala desa, maka itu mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat desa. Terima kasih Bung Walan atas diskusinya. Lalu bagaimana partisipasi politik dalam pembangunan desa? Nah, ini bagian dari pertanyaan tentang musyawarah desa. Bagaimana masyarakat ketika diundang oleh pemerintah desa bersama dengan BPD, masyarakat mau datang dan menghadiri forum musyawarah tersebut. Memang tipikal masyarakat kita, kalau kita ambil studi kasus di Kalimantan Barat, di berbagai desa yang ada di Kalimantan Barat, memang masyarakat kita itu suka dadakan. Jadi ketika acara 17-an, Lebaran, Natalan, itu mereka baru kepikiran mau mengajukan kegiatan kepada kepala desa. Sebenarnya itu secara tata aturan administrasinya pemerintah desa tidak bisa lagi, teman-teman. Kenapa? Karena memang semua sudah terencana. Di dalam forum musyawarah desa itu, kalau untuk perencanaan 2027, kalau sekarang 2026. Nah, maka forum musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan tahun 2027 itu harus sudah dilaksanakan paling tidak Agustus tahun 2026. Tanggung jawab saya sebagai pengampu mata kuliah ini, saya menulis sebuah jurnal tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan saya, Kabupaten Melawi, kampung halaman saya. Nah, di dalam tulisan saya itu saya menemukan pembangunan itu tidak hanya terlibat dalam pemilihan kepala desa. Jadi ketika kita menentukan kepala desa yang baik dan berkualitas selesai, udah terpilih kepala desanya, bukan selesai. Tapi kita harus kembali terlibat dalam setiap proses pembangunan yang ada di desa. Bahkan di dalam undang-undang tentang desa dijamin bahwa ketika pembangunan itu yang bekerja, itu harus masyarakat desa.
Jadi secara tata aturan undang-undang desa itu sudah diatur semuanya teman-teman. Jadi bagaimana kita sebagai kepala desa, umpamanya nanti salah satu dari kalian yang menjadi kepala desa, bagaimana mengelaborasi, mengkombinasikan, menginovasikan itu agar teman-teman bisa melibatkan seluruh sektor yang ada di desa untuk terlibat dalam proses pembangunan yang ada di desa. Kalau itu yang teman-teman lakukan, desa teman-teman akan menjadi sangat-sangat maju. Karena saya dulu adalah pendamping desa selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 sebelum jadi dosen. Jadi saya melihat kegelisahan satu. Antara pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan itu tidak berjalan satu jalan. Nah, tiga hal ini harus saling tersinergi. Jadi tidak bisa hanya pembangunannya kemana, pemberdayaannya kemana, pembinaannya kemana. Umpamanya kita kasih contoh. Pembangunannya itu membangun kolam untuk masyarakat. Giliran nih masyarakat 1, 2, 3, 4, 5 masyarakat dapat kolam. Terus pemberdayaannya, memberdayakan guru PAUD. Lalu pembinaannya, kelompok tani. Ini kan berarti ada miss antara pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Kita udah sampai di akhir materi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, tentu saya ingin sesuai dengan sub CPMK kita, saya ingin teman-teman bisa menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan dari materi yang kita sampaikan hari ini. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi berdasarkan pembahasan yang Bapak jelaskan tadi bahwa dalam pemilihan kepala desa itu juga ada yang namanya money politik. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan apakah harus dijatuhi sanksi kepada calon kepala desa yang melakukan hal tersebut? Baik, terima kasih Pini atas pertanyaannya untuk menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan dari apa yang terjadi di dalam dinamika pemilihan kepala desa di desa. Ya memang kita tidak bisa pungkiri, memang masyarakat kita dengan segala keterbatasannya masih sering terjadi dan didominasi dalam keputusan mereka ketika menentukan pemilihan mereka dalam menentukan kepala desa yang ada di desa. Mereka masih mengharapkan dapat imbalan, yaitu berupa duit gitu kan. Bukan mereka tidak secara rasional melihat bahwa visi misi, melihat kualitas dari kepala desanya. Nah, apalagi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka ketika terjadi money politik dan sebagainya itu sangat rawan sekali dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sebagai dosen, sebagai akademisi tentu ini riskan karena memang itu mengerus nilai-nilai demokrasi kita. Kenapa riskan? Kenapa harus kita lawan dan lain sebagainya? Karena memang ketika didasarkan pemilihan itu tidak rasional karena keputusannya karena duit dan lain sebagainya, karena uang, maka ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten pada akhirnya. Nah, ketidakkompetenan ini pada akhirnya yang merasakan dampaknya siapa? Masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu kan masa jabatan kepala desa itu kan 8 tahun. Sekali aja kita salah pilih kepala desa, 8 tahun kita merasakan dampaknya. Terima kasih ulasannya dan evaluasinya, Pini. Sebagai penutup sesi materi pada hari ini, jadi pemilihan kepala desa itu bagian dari memperkuat sisi elektoral dari nilai-nilai demokrasi. Nah, sedangkan musyawarah desa itu adalah memperkuat bagaimana pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat dari semua kelompok, dari semua kalangan, masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas diundang di dalam sebuah forum, mereka bertemu, mereka mendiskusikan mau didesain seperti apa desa kita ini. Maka ketika itu dilakukan oleh teman-teman pemerintah desa, maka kualitas kehidupan kita untuk bangsa dan negara ini akan jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini referensi yang saya gunakan, mungkin teman-teman di rumah atau di saat pulang ke desa mau membaca, memperdalam lagi ilmunya tentang demokrasi desa, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk menutup akhir sesi ini, saya ingin memberikan bekal untuk pulang teman-teman, yaitu berupa tugas 10 dan tugas 11. Tentang apa? Yaitu teman-teman diwajibkan untuk menganalisis
materi Pilkades dan Musdes yang telah saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, tugas 11-nya yaitu teman-teman menyusun ringkasan materi yang sudah saya sampaikan tadi di LMS melalui satu data untan. Nanti disampaikan di sana, diupload ke sana, nanti saya koreksi secara langsung. Nah, dua tugas ini saya harapkan untuk mencapai sub CPMK kita, yaitu menjelaskan, menganalisis, dan membandingkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke baik teman-teman, sebelum saya akhiri kelas ini, tentu saya ingin memberikan sebuah vitamin untuk teman-teman. Mudah-mudahan vitamin ini cocok dengan kondisi pemikiran teman-teman semuanya. Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta tentang desa, bahwa dia mengatakan Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Nah, lilin-lilin di desa ini bisa kita definisikan mungkin ketika kalian selesai kuliah di sini, kalian pulang ke desa, mengabdikan diri, entah pengabdiannya dalam bentuk apapun itu. Bisa dalam artian membuat sebuah organisasi, membantu masyarakat yang membutuhkan kalian, membutuhkan penjelasan-penjelasan kalian tentang bagaimana kuliah di Pontianak dan lain sebagainya. Desa kita butuh itu hari ini, teman-teman. Nah, kalianlah menjadi lilin-lilin itu di desa. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baru saja kita menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-6 mata kuliah politik dan pemerintahan desa yang berfokus pada topik demokrasi desa, khususnya perbandingan pemilihan kepala desa dan musyawarah desa. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis mekanisme demokrasi di level desa serta implikasinya terhadap legitimasi dan partisipasi warga melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi kasus. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta melanjutkan analisis kasus dan mempersiapkan diri menuju topik partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji dinamika politik lokal sekaligus membangun kepekaan terhadap persoalan tata kelola desa yang nyata di lapangan. Sejalan dengan pendekatan mata kuliah ini yang juga menghadirkan kepala desa sebagai praktisi tamu pada pertemuan kelima dan keenam. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada penguatan kemampuan analisis, kritis, dan kepekaan mahasiswa terhadap dinamika politik dan pemerintahan desa di Indonesia. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006, pimpinan Universitas Tanjung Pura, kolega dosen program studi ilmu politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta seluruh mahasiswa yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan kontribusi dalam proses pembelajaran serta pelaksanaan sertifikasi dosen ini. Semoga segala dukungan yang telah diberikan menjadi amal baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kajubata.